Aku berdiri mematung di pinggir jalan kecil yang kini bahkan nyaris tak bisa kulalui dengan mobil. Jalan tanah merah itu dipenuhi rumput liar yang menjalar ke kanan dan kiri, sementara beberapa batu koral berserakan tak beraturan. Debu berterbangan diterpa angin sore, menyentuh wajahku yang dingin, kaku, dan basah oleh keringat. 10 tahun. Sudah 10 tahun aku meninggalkan kampung ini tanpa kabar. 10 tahun tanpa sepucuk surat, tanpa sepotong pesan singkat, tanpa sebaris doa yang kutitipkan. Kini aku pulang, bukan karena rindu, tapi karena sebuah panggilan batin yang tak bisa kutolak. Sebuah mimpi buruk yang terus menghantuiku hampir setiap malam. Dalam mimpi itu, aku melihat sosok perempuan tua, mengenakan baju lusuh dan compang camping, duduk bersandar di tembok reot sebuah kandang. Matanya kosong menatapku, dan setiap kali aku mencoba meraihnya, tubuh itu lenyap begitu saja, meninggalkan bau anyir dan suara rintihan yang menusuk telinga. Aku berkeringat, terbangun, dan sejak itu tak pernah benar-benar bisa tidur tenang. Itu sebabnya aku ada di sini. Menginjakkan kaki kembali di tanah yang pernah kutinggalkan demi ambisi dan harga diri. Aku melangkah perlahan, melewati rumah-rumah yang dulu aku kenal. Rumah Pak Darto, yang dulu tiap malam Jumat menggelar pengajian, kini sudah tak berbentuk. Temboknya retak, atapnya sebagian ambruk. Rumah Mbah Somo, tempat aku dulu sering mencuri mangga, kini dipenuhi semak belukar. Bahkan papan namanya sudah tak terbaca. Semua seakan menua bersamaan dengan waktu yang kuabaikan. Aku terus berjalan hingga tiba di ujung jalan kecil itu. Tempat rumahku dulu berdiri megah, meski tak semewah rumah kota, tapi cukup untuk membuat orang kampung iri. Ada gazebo kecil di halaman, ada kolam ikan di samping rumah, dan pohon mangga besar di belakangnya. Tapi kini, semua itu hilang. Abis. Yang tersisa hanya reruntuhan tembok kusam dan semak liar yang merajalela. Aku menelan ludah. Ada sesak yang menyumbat dadaku. Kaki ini gemetar. Di mana ibu? Di mana orang yang dulu selalu memelukku saat aku pulang sekolah? Yang memasakkan sayur asem kesukaanku? Yang membelai rambutku saat aku menangis karena dipukul teman? Aku memanggil pelan, Bu. Bu, ini Andi, Bu. Tak ada jawaban. Hanya suara jangkrik dan desir angin sore. Aku melangkah ke samping rumah, menyibak semak liar, dan di sanalah aku melihatnya. Sebuah kandang tua, yang dulunya tempat memelihara kambing, kini masih berdiri dengan tiang bambu lapuk dan atap dari seng berkarat. Ada bau busuk menusuk hidung. Perlahan ku dekati. Detak jantungku tak beraturan. Keringat membasahi punggung. Tanganku gemetar saat memegang pagar bambu kandang itu. Bu, panggilku lagi, kali ini nyaris berbisik. Dari dalam gelap, muncul suara serak yang nyaris tak terdengar. Andi, aku tercekat, tubuhku kaku. Kupaksakan membuka pintu kandang itu, dan di sanalah dia. Seorang perempuan renta, tubuhnya kurus tinggal kulit membungkus tulang, rambutnya memutih acak-acakan, kulitnya gelap penuh noda, matanya cekung dan bibirnya pecah-pecah. Tapi aku mengenali wajah itu. Wajah yang dulu selalu tersenyum untukku. Wajah yang dulu dengan sabar menunggu di teras tiap sore, memastikan aku pulang dengan selamat. Aku jatuh berlutut. Ibu, suaraku parau. Air mata tumpah seketika. Ibu menatapku lama, seakan tak percaya. Bibirnya bergetar. Andi, anakku, kamu pulang. Nak, kamu beneran pulang. Aku tak bisa bicara. Suara tercekat di tenggorokan. Aku memeluk tubuh ringkih itu. Tubuh yang baunya anyir bercampur lumpur dan kotoran. Tapi aku tak peduli. Aku merasakan tulang rusuknya yang menonjol. Tuhan, apa yang sudah mereka lakukan pada ibuku? Bu, kenapa di sini, Bu? Siapa yang tega, Bu?
Kenapa ibu nggak di rumah? Ibu menangis. Tubuhnya bergetar. Mereka Andi, mereka usir ibu dari rumah, katanya rumahmu udah dijual sama pamanmu. Ibu nggak punya tempat, nak. Ibu tinggal di sini. Tubuhku gemetar mendengar pengakuan itu. Aku ingat paman Junaidi, adik almarhum ayahku. Orang yang dulu sering datang minta uang, mengaku butuh buat biaya sekolah anaknya, tapi belakangan aku tahu dipakai buat judi. Dia orang yang paling benci saat aku memutuskan merantau. Jadi selama ini paman, tanyaku, nyaris berbisik. Ibu mengangguk, air matanya terus mengalir. Dia bilang kamu gak bakal balik, Andi. Dia bilang kamu udah lupa sama kampung. Dia bilang kamu mati di kota. Tubuhku panas. Tanganku mengepal. Aku ingin berteriak, ingin merobek wajah lelaki itu. Bu, mulai sekarang gak ada lagi ibu tinggal di sini. Kita pulang, Bu. Kita pergi dari sini. Ibu memelukku erat, tubuhnya kurus itu terasa dingin. Andi, kamu gak marah sama ibu, nak. Ibu gak bisa nyusul kamu ke kota. Ibu gak tahu caranya, nak. Tangisku pecah. Ibu, jangan pernah bilang begitu. Andi yang salah. Andi yang bodoh ninggalin ibu. Maaf, Bu, maaf. Sore itu aku berdua dengan ibu di depan kandang. Kami menangis bersama. Angin membawa bau anyir dan aroma tanah basah. Langit mulai gelap, tapi aku tahu, ini awal dari semua. Awal dari perjalanan yang harus kutuntaskan. Aku berjanji, demi apapun, aku akan rebut kembali rumah ini. Aku akan balas semua yang sudah mereka lakukan ke ibu. Aku akan bersihkan nama ibu yang mereka hina. Karena mulai hari ini, aku pulang. Pulang untuk menuntaskan luka. Malam itu aku duduk bersandar di dinding kandang tua bersama ibu. Bulan menggantung redup di langit. Cahaya samar menerobos celah dedaunan dan menyentuh tanah becek di sekitar kami. Udara dingin menusuk tulang, angin malam membawa suara-suara jangkrik dan lolongan anjing dari kejauhan. Ibu terlelap bersandar di bahuku, napasnya berat dan sesekali terdengar seperti orang sesat. Aku tak bisa tidur. Kepalaku dipenuhi bayangan masa lalu, wajah-wajah orang kampung, suara tawa yang dulu akrab, rumah itu, halaman dengan pohon mangga besar, dan suara ibu memanggilku setiap sore. Aku meraba ponsel di saku, sinyal lemah, hanya satu batang. Aku coba menghubungi seorang teman lamaku, Hendra, orang yang dulu paling dekat denganku sebelum aku pergi ke kota. Nada sambung masuk, beberapa detik, lalu terdengar suara parau di ujung sana. Halo, siapa ini? Hendra, ini aku, Andi. Hening beberapa detik, lalu suara itu berubah. Andi yang, astaga, kamu di mana? Ini beneran kamu? Air mataku menggenang lagi. Aku di kampung, nda. Baru sampai sore tadi. Aku di kandang belakang rumah. Ya Allah, Andi kamu kesini buat apa? Tempat ini udah hancur, Orang-orang kampung udah anggap kamu mati. Aku terdiam. Dada sesak. Aku nemuin ibu, nda. Dia tinggal di kandang belakang. Kurus, lusuh. Aku nggak habis pikir kenapa mereka bisa tega. Hendra mengumpat lirih. Anjing mereka, Kamu harus tahu semua ini. Selama kamu pergi, Paman Junaidi pelan-pelan nguasain rumahmu. Dia bilang kamu kabur bawa duit, ninggalin ibu. Dia sebarkan cerita kalau kamu malu sama kampung. Semua orang percaya, Mereka benci sama ibumu, katanya keluarga pembawa sial. Ibu kamu diusir dari rumah, dipukulin sama anak buahnya. Aku nggak bisa bantu, Aku takut. Aku cuma bisa kasih makan diam-diam tiap malam. Tubuhku gemetar. Napasku memburu. Aku genggam ponsel erat-erat. Kenapa nggak ada yang ngabarin aku, nda? Gimana,
Nomormu udah nggak aktif bertahun-tahun. Rumah kamu di kota juga katanya udah dijual. Aku coba cari lewat media sosial, semua akunmu udah nggak bisa diakses. Aku kira kamu beneran udah mati, Di. Aku terisak. Malam itu aku tahu, betapa jahatnya dunia yang kutinggalkan. Orang yang dulu kupanggil paman, tega merampas semua milik ibuku, memfitnah, dan membuat orang-orang menjauh. Aku usap rambut ibu perlahan. Aku bakal balas, ndah. Aku nggak bakal diam. Kamu hati-hati, Di. Pamanmu sekarang orang kuat di sini. Dia punya banyak anak buah. Kampung ini udah kayak kerajaan kecil dia. Aku hanya menjawab pelan, aku nggak peduli. Demi ibu, aku siap mati. Hendra berjanji akan datang pagi-pagi sebelum matahari terbit. Malam itu aku berjaga, mengusir nyamuk, mendekap ibu yang tubuhnya menggigil kedinginan. Setiap suara ranting patah, setiap suara angin menerpa daun, membuatku waspada. Aku tak tidur sedikit pun. Saat fajar merekah, ayam jantan berkokok di kejauhan. Aku melihat wajah ibu, kusam. Bibirnya pecah, tapi ada senyum tipis di sana. Andi, kamu nggak ninggalin ibu, kan? Aku genggam tangannya. Nggak, Bu. Andi di sini. Kita mulai hidup baru. Aku membersihkan tubuh ibu dengan air sumur di belakang kandang. Airnya dingin, tapi aku perlahan membersihkan wajah dan rambutnya. Tanganku gemetar melihat banyak luka-luka lecet di punggung dan kaki ibu. Bekas pukulan, mungkin gigitan serangga, dan lecet akibat kawat kandang. Dadaku perih. Saat matahari mulai naik, Hendra datang. Badannya lebih kurus dari yang aku ingat. Rambutnya acak-acakan, matanya sayu. Tapi dia memelukku erat. Andi, gue bener-bener nggak ngangka lo balik. Aku tepuk punggungnya. Terima kasih karena masih anggap gue teman. Kami bicara di balik semak-semak. Hendra ceritakan lebih detail. Bagaimana Paman Junaidi menguasai semua surat tanah. Bagaimana dia suap kepala desa. Bahkan polisi di sini pun tutup mata karena uang. Rumah lo dijual waktu lo nggak ada. Surat jual beli dibuat tanpa tanda tangan lo. Mereka palsuin. Kepala desa waktu itu bilang udah sah, padahal cuma pura-pura. Aku dengar itu dengan rahang mengeras. Anak buah paman lo tiap malam keliling kampung. Siapa yang deket-deket sama ibu lo bakal dihajar. Makanya warga takut. Gue dulu pernah ketahuan kasih makan ibu lo, malamnya gue digebukin sampai patah tulang rusuk. Hendra membuka bajunya, memperlihatkan bekas luka di perutnya. Hatiku teriris. Lo sabar ya, Di. Gue bantuin semampu gue. Tapi lo harus tahu, paman lo punya orang dalam di kecamatan, polisi, bahkan preman pasar. Aku angguk. Gue bakal lapor ke kota. Gue punya kenalan di sana. Gue bawa ibu gue ke puskesmas dulu. Gue nggak bakal tinggal diam, ndah. Gue mau tuntut mereka. Semua. Hendra menepuk pundakku. Lo harus kuat, Di. Kampung ini kotor banget sekarang. Aku gendong ibu pelan-pelan. Kaki ibu lemah, badannya ringan seperti kapas. Kami jalan pelan ke arah jalan utama. Tapi belum jauh, dua orang lelaki berbadan besar menghadang. Lo siapa? Bawa-bawa orang busuk itu mau kemana? Aku menahan amarah. Gue anaknya. Salah satu dari mereka tertawa mengejek. Anaknya. Lah, anaknya katanya udah mati. Aku tatap matanya tajam. Masih hidup, bangsat. Dan gue bakal ambil balik semua. Lelaki itu coba menarik ibu dari gendonganku. Hendra sigap mendorongnya. Jangan sentuh dia, bangsat. Perkelahian pecah. Kami berdua melawan dua orang itu. Aku hajar wajah salah satunya. Hendra menendang perut yang satunya. Tapi karena kami lelah dan kalah tenaga, aku sempat dihantam di pipi, darah mengucur dari bibir.
Aku tetap berdiri. Ibu menjerit, "Andi, jangan, nak." Suara jeritannya memecah pagi. Warga mulai keluar, melihat keributan. Dua preman itu mundur saat melihat warga ramai. Salah satunya mengancam, "Lo bakal lihat akibatnya, Di. Paman lo bakal habisin lo." Mereka pergi. Aku peluk ibu. Warga hanya diam, ketakutan. Tak ada yang berani bantu. Aku menatap mereka satu persatu. "Sampai kapan kalian diem kayak pengecut? Ibu gue di kandang 10 tahun. Kalian cuma nonton." Tak ada jawaban. Aku bawa ibu ke pinggir jalan, stop angkutan butut, lalu kami berangkat ke puskesmas. Perjalanan itu seperti perjalanan menuju hidup baru. Aku tahu, perang ini belum dimulai. Tapi aku nggak akan mundur. Karena kini aku tahu siapa lawanku. Dan aku bersumpah demi air mata ibu, demi luka di tubuhnya, demi kehormatan yang mereka injak-injak, aku bakal rebut semuanya kembali. Meskipun harus kubayar dengan nyawa. Di dalam angkot tua berwarna biru pudar itu, aku duduk di pojok, memangku tubuh ibu yang masih saja menggigil. Matanya menerawang keluar jendela, menatap jalanan kampung yang dulu akrab tapi kini seakan asing. Aku memegang erat tangannya yang kurus, jari-jarinya bonyok, penuh bekas luka lama yang menghitam. Dadaku kembali sesak. "Bu, sabar ya Bu. Semua akan baik-baik saja, Andi di sini sekarang," bisikku lirih sambil mengecup punggung tangannya. Ibu hanya mengangguk lemah. Tak ada kata yang keluar dari bibir pecah-pecah itu. Aku tahu tubuhnya rapuh, tapi aku juga tahu jiwanya lebih luka dari fisiknya. 10 tahun, Bu. Maafkan aku, Bu. Air mata mengalir diam-diam di pipiku. Angkot berhenti di depan bangunan kecil dengan pelang reot bertuliskan, Puskesmas Desa Ngalian. Seorang perawat muda dengan kerudung lusuh menyambut kami. Aku segera membawa ibu masuk. Ruangan itu sepi, hanya ada bau obat dan tembok kusam. "Mas, ini siapa? Kok keadaannya parah begini?" tanya perawat itu kaget. Aku tak sempat menjawab, hanya bilang, "Tolong rawat ibu saya, Mbak. Tolong, dia udah lama tinggal di kandang." Perawat itu tercekat, wajahnya berubah pucat. "Di kandang." Aku mengangguk. Beberapa menit kemudian seorang dokter tua datang. Namanya Pak Darmo, orang baik yang dulu sempat mengobati ayahku saat kecelakaan. Dia terkejut melihat wajahku. "Andi, ini kamu. Ya Allah, kamu kemana saja, nak? Kami kira kamu udah nggak ada kabar." Aku menunduk. "Maafkan saya, Pak. Tolong ibu saya dulu." Dokter itu memeriksa kondisi ibu. Menggeleng pelan. Kurang gizi berat, dehidrasi, luka-luka lama, infeksi di beberapa bagian. Ini harus cepat ditangani. Ibu diletakkan di kasur usang di ruangan belakang. Aku duduk di pinggirnya, menggenggam tangannya terus, sementara dokter memasang infus di lengannya. Ibu menoleh lemah, matanya berkaca-kaca. "Andi, ibu nggak ngangka kamu pulang. Nak, ibu kira kamu udah benci ibu." Aku menangis. "Jangan pernah bilang begitu, Bu. Andi bodoh, Andi salah. Harusnya Andi nggak ninggalin ibu." Ibu tersenyum tipis. Tangannya mengusap kepalaku. "Ibu sayang kamu, nak. Dari dulu sampai kapanpun. Jangan tinggalin ibu lagi ya." Aku mengangguk, menggenggam tangannya lebih erat. Seharian itu aku duduk menemani ibu di puskesmas. Hendra datang bawa makanan dan pakaian. Kami bertiga bicara di luar ruangan. "Gue udah cari info, Di," kata Hendra pelan. "Surat jual rumah lo beneran dipalsuin. Gue nemu orang yang dulu jadi saksi palsu. Namanya Darto. Dia sekarang kerja di pasar sebagai tukang parkir. Gue dengar dia sering mabuk, mungkin gampang digoyang." Aku berpikir keras. Gue harus ketemu dia. Kalau bisa gue rekam pengakuannya.
Ini bisa jadi bukti. Hendra angguk. Gue bantu. Tapi hati-hati, Di. Anak buah Paman Junaidi udah nyariin lo. Mereka bilang kalau ketemu, lo harus hilang dari kampung ini. Aku tertawa pahit. Mereka salah orang. Gue balik justru buat ngelawan. Malam harinya, setelah ibu agak membaik, aku titip ibu ke Pak Darmo. Aku dan Hendra jalan kaki ke pasar. Gelap, sepi, hanya suara anjing liar dan lampu-lampu lapuk bergoyang ditiup angin. Kami temukan Darto di warung tuak belakang pasar. Badannya kurus, mata merah, mulutnya bau alkohol. Aku duduk di depannya tanpa basa-basi. Darto, lo masih inget gue? Dia terkejut, meneguk tuak, lalu tertawa miring. Siapa nih, Andi ya? Wah, anak sombong yang dulu kabur ninggalin emaknya di kandang. Darahku mendidih. Hendra pegang pundakku menahan. Aku tahan diri. Gue nggak banyak cakap. Gue mau lo ngaku sekarang. Lo jadi saksi palsu jual rumah gue kan? Depan kepala desa. Darto meneguk tuaknya lagi, pura-pura santai. Wah, ngapain diungkit-ungkit? Semua orang juga tahu rumah itu udah dijual. Aku mengeluarkan selembar uang 100 ribuan. Meletakkannya di meja. Gue tambah 5 kali lipat kalau lo mau ngaku, dan gue rekam. Kalau enggak, lo pikir siapa yang bakal nolongin lo nanti kalau anak buah Paman Junaidi tahu lo ketemu gue diam-diam di sini. Wajah Darto langsung pucat, matanya gelisah, tangan gemetaran. Dia tahu ancamanku bukan main-main. Hendra menambahkan, lo tahu sendiri kelakuan mereka, Tar. Lo masih mau hidup kan? Darto menelan ludah. Beberapa detik dia diam, lalu menyerah. Iya, gue akui. Waktu itu gue dipaksa Paman Junaidi sama kepala desa buat tanda tangan surat jual rumah lo. Padahal lo nggak ada. Mereka ancam gue, kalau nggak nurut, anak bini gue dibakar hidup-hidup. Aku rekam semua pengakuannya. Kata demi kata. Darto terus bicara. Mereka yang bikin akta palsu. Rumah itu udah dijual ke orang kota. Uangnya buat bayar utang judi sama buat nyogok polisi. Gue juga dipaksa bersumpah kalau lo kabur bawa duit desa. Darahku makin mendidih. Aku berjanji dalam hati, semua nama yang disebut itu bakal gue cari satu-satu. Selesai rekaman, aku bayar Darto sesuai janji. Lo minggat jauh-jauh besok pagi. Kalau berani bocorin ke Paman Junaidi lo ketemu gue, nyawa lo taruhannya. Darto mengangguk ketakutan. Aku dan Hendra pergi dari pasar, berjalan cepat. Langit makin gelap, hujan rintik-rintik mulai turun. Sampai di puskesmas, ibu masih terjaga. Aku kabari semua hasilnya. Ibu menangis. Andi, kamu jangan cari masalah. Nak, jangan bahaya-bahaya, aku peluk ibu. Nggak apa-apa, Bu. Andi nggak takut. Andi di sini buat ibu. Malam itu aku tidur di lantai puskesmas, di bawah ranjang ibu. Hendra jaga di luar. Aku tahu besok pagi bakal jadi awal perang besar. Tapi aku nggak peduli. Rumah itu, tanah itu, bukan milik mereka. Itu warisan ayah. Itu hak ibuku. Dan aku akan rebut semuanya. Apapun risikonya. Pagi itu kabut tebal masih menyelimuti jalanan kampung saat aku dan Hendra keluar dari puskesmas. Matahari belum benar-benar muncul, tapi aku tahu waktu tak bisa ditunda lagi. Aku harus mulai bergerak sebelum mereka yang selama ini menguasai hidup ibu dan menghancurkan keluargaku bertindak lebih jauh. Aku lihat ibu di ranjangnya, masih lemah, matanya setengah terbuka, wajahnya pucat. Aku pegang tangannya, mengecup punggungnya pelan. Bu, Andi pergi sebentar ya, Bu. Doain Andi, Andi mau ambil kembali rumah kita. Ibu menatapku lemah. Andi, hati-hati, nak, jangan kenapa-kenapa,
ibu udah nggak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Aku tahan air mata. Aku genggam tangan keriput itu lebih kuat, lalu pelan-pelan ku lepaskan. Aku tahu ini mungkin akan jadi langkah yang berbahaya. Aku dan Hendra berjalan cepat menuju rumah kosong Hendra yang terletak di belakang sawah, jauh dari keramaian kampung. Di situ kami menyiapkan rencana. Gue udah bawa hasil rekaman dari Darto semalam, kataku sambil menunjukkan ponsel. Hendra menyalakan rokok, matanya merah karena begadang. Kita harus gerak cepat, Di. Lo nggak tahu semalam gue lihat anak buah Paman Junaidi keliling puskesmas. Untung lo nginep di ruangan belakang. Aku mengepalkan tangan. Kita laporin ke kota. Gue inget dulu temen gue kerja di kantor pengacara di sana. Namanya Rio. Dia orang yang paling benci kasus manipulasi tanah. Hendra mengangguk. Bagus. Tapi kita butuh waktu buat ke sana. Sementara itu, lo harus jaga ibu lo dulu. Gue bakal urus jalan ke kota. Aku menatapnya. Lo yakin? Nda. Santai aja. Gue udah bosen hidup kayak begini, Di. Lo bawa pulang rumah lo, gue pengen ngeliat orang-orang bejat itu hancur. Siang itu kami mulai menyebar kabar pelan-pelan. Hendra bisik-bisik ke beberapa warga yang dulu kenal baik sama keluargaku. Beberapa masih ketakutan, tapi ada yang mulai berani bicara. Kami sebenarnya nggak tega lihat ibumu, Di, tapi apa daya, orang kampung sini udah dipegang sama Junaidi, siapa yang lawan, hilang, kata Pak Marno, tetangga lama. Aku kumpulkan mereka diam-diam di rumah Hendra. Aku buka semua bukti. Rekaman suara Darto. Foto-foto kondisi ibu di kandang. Surat tanah palsu yang sempat Hendra curi salinannya dari kantor desa. Satu persatu wajah-wajah mereka berubah. Ada yang menangis. Ada yang menunduk malu. Ada yang marah. Astaga, udah segitunya ya, saya kira cuma isu, lirih Bu Lilik, ibu-ibu tetangga yang dulu sering kirim makanan ke rumah. Aku berdiri di hadapan mereka. Bapak ibu semua, saya nggak minta kalian berkelahi, saya cuma minta satu hal, tolong bantu saya ngerebut kembali hak ibu saya, kita selama ini diem, karena takut, tapi makin lama mereka makin berani, kampung kita bukan milik Junaidi, ini kampung kita, tempat anak cucu kita, kalau sekarang kita biarin, besok giliran anak kalian yang diinjek-injek. Suasana hening. Angin sore masuk lewat jendela. Beberapa orang mulai mengangguk. Pak Darto, yang diam-diam datang sambil bawa anaknya, akhirnya bicara, saya ikut, Di. Selama ini saya juga korban. Anak saya dihajar waktu nganterin makanan ke ibumu. Saya malu, saya takut, tapi udah cukup. Aku menepuk pundaknya. Makasih, Pak. Saya butuh orang kayak Bapak. Perlahan, satu persatu orang kampung mulai berani. Malam itu kami rapat diam-diam. Rencana disusun. Esok subuh, sebelum Paman Junaidi bangun, kami akan datangi rumah itu. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan surat sah dari kota. Hendra malam itu berangkat ke kota bawa bukti. Naik motor tua, lewat jalan belakang. Aku tunggu kabar. Aku temani ibu di puskesmas, sambil berdoa dalam hati. Malam itu terasa panjang. Setiap suara langkah di luar, setiap anjing menggonggong, membuatku waspada. Paginya, kabar datang. Hendra telepon. Di, Rio udah setuju bantu. Dia bawa polisi dari kota. Jam 8 pagi, kita ke rumah itu. Aku menghela napas. Lo hati-hati, Nda. Jam menunjukkan pukul 7, aku kumpulkan warga di jalan belakang. Pakai sarung, kaos oblong, bawa surat, bawa bukti. Wajah-wajah mereka penuh dendam. Aku berdiri di depan. Hendra datang dari arah kota, bareng mobil polisi dan sebuah mobil hitam berisi Rio, sahabat lamaku. Kami saling peluk.
Lo berubah, Di. Tapi mata lo masih sama, mata orang yang gak bisa terima ketidakadilan. Aku tersenyum getir. Kami jalan ke rumah itu. Rumah yang dulu jadi tempat masa kecilku. Kini ditempati oleh anak buah Paman Junaidi. Begitu kami tiba di halaman, dua preman keluar. "Woi, ngapain lo bawa-bawa orang ke sini?" teriak salah satunya. Aku maju. "Gue mau ambil rumah gue kembali." Mereka tertawa mengejek. "Ini udah jadi milik Pak Junaidi." Rio maju, keluarkan surat resmi dari kantor pengadilan. Polisi kota berdiri di belakangnya. Dengan ini, atas nama hukum, tanah dan bangunan ini disita karena pemalsuan surat jual beli. Seluruh dokumen palsu dinyatakan batal demi hukum. Pemilik sah adalah Ni Rukiah, istri almarhum Pak Sastro, ibu kandung Andi Sastro. Wajah preman-preman itu pucat. Salah satunya lari. Warga bersorak pelan. Beberapa berpelukan. Aku melangkah masuk rumah, menatap tiap sudut yang dulu akrab. Bau apek menusuk hidung. Perabotan berubah. Lukisan ayah tak ada. Foto keluarga hilang. Tapi aku tahu, ini rumahku. Aku berlutut, menyentuh lantai kayu yang dulu tiap malam dipeluk ibu saat aku sakit. Aku menangis. "Bu, rumah ini kita ambil lagi, Bu." Saat itu juga Paman Junaidi muncul di depan gerbang. Wajahnya merah. "Woi, apaan ini? Lo bawa-bawa polisi dari mana?" Rio maju, menunjukkan surat. Polisi menahan Paman Junaidi saat dia coba menyerangku. "Pak Junaidi, Anda ditahan atas pemalsuan dokumen, penggelapan aset, dan penganiayaan." Wajahnya penuh amarah. "Dasar bocah kurang ajar. Gue habisin lo." Aku menatap matanya tajam. "Lo udah abisin hidup ibu gue 10 tahun. Sekarang gantian lo yang ngelakuin sisa umur lo di balik jeruji." Saat dia dibawa pergi, warga kampung bersorak. Ibu dibawa ke halaman rumah dengan kursi roda. Melihat halaman itu lagi, ibu menangis. "Andi, ini rumah kita." Aku peluk ibu erat. "Iya, Bu, kita pulang." Siang itu, matahari menggantung tinggi di atas atap rumah kami yang akhirnya kembali. Angin berhembus pelan, menyentuh dedaunan pohon mangga yang masih berdiri tegak di belakang rumah, saksi bisu segala luka dan kesedihan yang pernah terjadi di sini. Aku duduk di beranda, memandangi ibu yang tertidur di atas kursi rotan tua yang sempat kami temukan di gudang belakang. Tubuhnya tampak jauh lebih tenang dibandingkan hari-hari kemarin, meski tubuh itu masih terlalu kurus, kulitnya masih terlalu pucat. Tapi di wajah ibu, ada sedikit ketenangan, dan itu cukup membuatku bisa bernapas lega untuk pertama kalinya sejak aku menginjakkan kaki di kampung ini. Hendra duduk di sampingku, membuka 2 botol air mineral, lalu meletakkannya di atas meja kecil di antara kami. "Akhirnya, ya, akhirnya lo duduk di teras rumah lo lagi," katanya lirih. Aku mengangguk, tak sanggup membalas. Dada ini masih penuh sesak, seakan tak cukup ruang untuk menampung semua rasa lega, marah, dan luka yang bercampur jadi satu. "Kita belum selesai, Nda," suaraku serak. "Gue masih harus benerin rumah ini, rawat ibu, dan beresin urusan sama anak buah Junaidi yang masih gentayangan." Hendra tersenyum tipis. "Tenang, sekarang mereka udah kayak tikus. Lihat aja tadi pagi, begitu tahu paman lo ditangkap, banyak yang kabur ke luar kampung." Aku teringat bagaimana wajah-wajah yang dulu menatap ibu dengan hina kini menunduk malu. Pak Kepala Desa yang selama ini tutup mata, akhirnya dipanggil aparat dari kota. Rumahnya kosong, keluarganya kabur malam-malam. Satu persatu orang-orang bejat itu mulai tumbang. Tapi yang lebih menyakitkan, aku tahu betul luka di hati ibu tak akan semudah itu sembuh. Luka karena dikhianati, disiksa, dibuang oleh saudara sendiri,
dan diabaikan oleh orang kampung yang seharusnya jadi keluarga. Gue pengen rumah ini balik kayak dulu, nda, ucapku pelan. Gue pengen tiap pagi ibu bisa duduk di teras, minum teh, denger suara burung. Bukan di kandang, bukan di sudut gelap yang bau kotoran kambing. Hendra menepuk pundakku. Lo pasti bisa, Di. Gue bantu sebisa gue. Beberapa warga datang siang itu. Bu Lilik, Pak Marno, bahkan beberapa pemuda kampung. Mereka bawa sapu, cat tembok, alat tukang, ada yang bawa makanan. Semua mendekat dengan wajah malu-malu. Maaf, Di, kami selama ini salah, ucap Pak Marno dengan suara bergetar. Aku menatap mereka satu persatu. Aku bisa saja marah, membentak, atau usir mereka. Tapi aku lihat ibu yang duduk di kursi roda, menatap orang-orang itu dengan mata berkaca-kaca. Ibu hanya berkata lirih, Andi, maafin mereka, nak, mereka cuma takut, aku mengangguk pelan. Nggak apa-apa, Pak. Mulai hari ini kita benerin kampung ini bareng-bareng. Nggak ada lagi orang yang berkuasa seenaknya. Nggak ada lagi yang buang-buang orang tua ke kandang. Warga mulai membersihkan halaman rumah. Anak-anak muda mengecat tembok yang mulai mengelupas. Bu Lilik memasak di dapur. Aku, Hendra, dan beberapa pemuda memperbaiki pagar yang rusak. Sore itu, suasana rumah terasa seperti dulu. Ada suara orang bercanda, suara anak-anak kecil berlari-lari di halaman. Pohon mangga itu seakan kembali bersinar di bawah cahaya matahari senja. Aku duduk di samping ibu. Bu, Andi janji, mulai hari ini, nggak ada lagi air mata di kandang. Kita di rumah, Bu, di rumah kita. Ibu memelukku. Tubuhnya masih lemah, tapi hangat. Andi, maaf ya, nak, ibu nggak bisa apa-apa waktu kamu dulu pergi. Ibu cuma bisa nangis tiap malam. Ibu takut kamu beneran nggak balik. Aku menangis. Aku peluk ibu erat-erat. Maafin Andi, Bu, Andi yang bodoh. Ninggalin ibu sendirian. Maafin Andi, kami berdua menangis di teras itu. Air mata kami tumpah, bercampur dengan suara angin sore dan kicau burung di pohon belakang. Hendra menatap kami dari jauh, ikut tersenyum haru. Malam itu, kami buat kenduri kecil. Bukan buat pamer kemenangan, tapi buat syukuran, buat mengenang almarhum ayah, buat doa buat keluarga, dan buat membersihkan rumah ini dari segala luka. Ibu duduk di tengah warga, meski di kursi roda. Wajahnya cerah, meski lelah. Satu persatu orang kampung datang minta maaf. Ada yang mencium tangan ibu, ada yang memeluknya sambil menangis. Aku tahu, butuh waktu untuk ibu bisa benar-benar memaafkan, tapi setidaknya malam itu, ibu tak lagi sendirian. Rumah ini, tanah ini, akhirnya kembali jadi milik kami. Dan kampung ini akan berubah. Aku janji. Sebelum tidur, aku duduk sendiri di beranda. Menatap langit yang malam itu cerah. Aku ingat ayah. Ingat masa kecilku. Ingat suara ibu memanggil saat aku main sampai maghrib. Semua kenangan itu datang bertubi-tubi. Pak, lihat kan, Pak, aku udah pulang. Aku jagain ibu sekarang, bisikku. Angin berhembus pelan, seakan menjawab doaku. Aku pejamkan mata, membiarkan angin malam menyapu wajahku. Besok, hidup baru kami benar-benar dimulai. Pagi itu matahari naik perlahan di ufuk timur, sinarnya menembus sela-sela dedaunan pohon mangga yang menjulang di belakang rumah. Burung-burung kecil beterbangan, suara kicau mereka seakan membawa kabar baik. Udara kampung tak lagi sepekat kemarin, tak ada lagi bisik-bisik orang kampung yang menyudutkan, tak ada lagi mata-mata penuh kebencian. Yang ada hanya harapan baru. Aku duduk di kursi panjang di halaman belakang, memandangi pohon mangga yang dulu jadi tempat aku dan ayah sering duduk saat sore.
Di bawah pohon itu pula ibu biasa membentangkan tikar sambil menyiapkan teh hangat dan pisang goreng. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya setelah 10 tahun, ibu duduk di sana lagi. Di atas kursi roda, dengan selimut tipis di kakinya, wajahnya jauh lebih cerah. Pipinya tak lagi sepucat kemarin, meski masih ada sisa-sisa luka di tangannya, tapi senyuman itu, senyuman yang selama ini hilang, akhirnya kembali. Aku mendekat, menggenggam tangannya. "Pagi, Bu," bisikku. Ibu tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Pagi, Nak, indah banget ya pagi ini, kayak dulu waktu kamu kecil." Aku angguk, menahan air mata. "Iya, Bu, kayak dulu. Dan mulai sekarang, tiap pagi kita duduk di sini ya, Bu. Nggak ada lagi kandang. Nggak ada lagi tempat gelap dan bau anyir. Rumah ini buat Ibu, buat Andi, buat kenangan ayah." Ibu terisak, air matanya menetes. Aku peluk bahunya pelan. Hendra datang membawa 2 gelas teh hangat. "Wah, suasana pagi kampung ini sekarang enak banget ya. Dulu gue benci banget, tiap keluar rumah lihat muka-muka orang takut sama paman lo, Di. Sekarang semua orang lebih senyum." Aku tertawa pelan. "Berkat lo juga, Nda." Hendra duduk di bawah pohon, menyandarkan tubuhnya. "Gue nggak ngangka, Di, 10 tahun lo hilang, gue kira lo nggak bakal balik. Tapi pas lo datang, lo bikin semua ini balik normal. Gue salut." Aku menarik napas panjang. "Gue juga nggak ngangka, Nda. Gue pikir dulu hidup di kota bisa ngilangin semua luka. Ternyata makin jauh dari rumah, makin banyak mimpi buruk yang datang. Dan mimpi paling buruk gue justru ngeliat ibu di kandang itu. Tuhan ngasih isyarat lewat mimpi. Kalau gue nggak pulang, mungkin ibu udah nggak ada." Ibu menggenggam tanganku lebih erat. "Andi, ibu dulu marah sama kamu, kecewa, tapi sekarang ibu sadar, kamu tetap anak ibu, kamu yang terbaik, nggak usah sedih lagi ya, Nak." Aku tak sanggup menahan air mata. Aku peluk ibu erat-erat. Tubuh kurus itu tetap hangat. Aku rasakan denyut nadinya, bau tubuhnya yang khas, dan itu adalah pelukan paling mahal yang pernah aku rasakan seumur hidup. Pelukan yang sudah hilang selama 10 tahun. Beberapa warga datang pagi itu, membawa buah, makanan, dan tanaman hias. Ada yang menanam bunga di depan pagar, ada yang membantu membereskan sisa-sisa puing di gudang belakang. Semua orang tampak berbeda. Tak ada lagi wajah-wajah curiga. Tak ada lagi ketakutan. Pak Marno mendekat. "Di, ibu kamu orang kuat ya, seharusnya kami dulu nggak diem aja. Maaf ya, Di, kami salah." Aku menepuk pundaknya. "Udah, Pak, nggak usah diungkit. Sekarang kita bareng-bareng bikin kampung ini baik lagi. Nggak ada lagi orang kuat yang semena-mena." Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Siang harinya, aparat dari kota datang lagi. Mengangkut barang-barang milik Paman Junaidi yang dulu diambil dari rumah kami. Lukisan ayah, meja kayu tua, beberapa perhiasan ibu, dan bingkai foto lama. Saat aku melihat bingkai itu, dadaku bergetar. Foto keluarga kami. Ayah, ibu, aku kecil berdiri di antara mereka. Aku memeluk bingkai itu. Ibu melihat foto itu dan menangis. "Ini, foto ini dulu ayah kamu yang suruh cetak, Nak," katanya, "biar Andi inget sama rumah, biar nggak jauh dari ibu ayah." Aku letakkan foto itu di dinding ruang tamu, di tempat yang dulu selalu digantung. Seketika ruangan itu seakan kembali punya nyawa. Rumah ini kembali jadi rumah. Sore itu, aku, ibu, Hendra, dan beberapa warga duduk di teras. Minum teh, ngobrol, dan tertawa. Sesekali ibu memejamkan mata menikmati angin. Aku tahu, tubuhnya sudah sangat lelah. Luka 10 tahun terlalu berat. Tapi setidaknya,
dia bisa kembali tersenyum di halaman rumahnya. Andi, bisik ibu tiba-tiba. Aku menoleh. Iya, Bu. Kalau nanti ibu udah nggak ada, jaga rumah ini ya, nak. Jangan dijual, jangan kasih ke siapa-siapa. Ini warisan buat kamu, buat anak kamu nanti. Aku menahan napas. Jangan ngomong gitu, Bu. Ibu masih lama. Andi butuh ibu di sini. Ibu tersenyum, menepuk pipiku pelan. Nggak apa, nak. Ibu cuma nitip. Karena rumah ini bukan cuma tempat tinggal, tapi ini hati kita, tempat Andi dulu main, tempat ayah kamu ninggalin kenangan, tempat ibu nyari Andi tiap sore, tempat Andi nangis waktu jatuh dari pohon. Aku tak kuasa. Air mataku jatuh. Aku peluk ibu. Semua orang di teras ikut terdiam. Suasana sore itu hening. Burung-burung masih terbang di langit jingga. Angin masih berhembus pelan. Dan aku tahu, di pelukan itu, ada cinta yang selama ini hampir hilang. Di bawah pohon mangga itu, aku dan ibu akhirnya menutup luka lama. Andi, bisik ibu sekali lagi. Ibu sayang kamu, aku mengecup keningnya. Andi lebih sayang ibu, Bu, selamanya, dan di sanalah aku bersumpah dalam hati. Rumah ini takkan pernah lagi jadi kandang buat siapapun. Rumah ini akan jadi tempat semua orang pulang. Karena sejauh apapun aku pergi, kampung ini, rumah ini, dan pelukan ibu, adalah surga yang sesungguhnya.